Oke, kali ini kita akan jumpa lagi ya di seri belajar meditasi bersama saya Andreas Pasolimpia. Di seri kali ini saya akan sharing tentang kesalahpahaman orang-orang tentang meditasi. Banyak sekali kesalahpahaman orang tentang meditasi. Macam-macam ya. Kita akan bahas mengalir dan moga-moga bisa jadi berkah buat teman-teman. Oke, yang pertama adalah paling umum ya. Meditasi itu pikirannya harus kosong. Harus nol, pikirannya adalah nihil. Orang umum menyebut nihil dengan kosong. Jadi nolnya, kosongnya orang umum ya. Jadi nihil. Nihil, pikirannya nihil. Nah, dengan demikian itu keliru. Jadi pikirannya sebenarnya bebas. Mau ada pikiran, mau ada gap. Gap itu sebenarnya bukan nihil ya. Gap itu kan ada kesadaran di situ. Sadar bahwa ada gap. Berarti bukan nihil sebenarnya. Itulah ya gap. Kalau ya itu ya gap ya, gap. Kekosongan tapi bukan nihil ya. Emptiness but not nothingness sebenarnya ya. Bebas, pikirannya bebas. Mau ada gap boleh, mau ada pikiran banyak boleh. Bebas. Yang penting apa? Yang penting ada kesadaran. Ada satu pengenalan, rekognisi. Sadar aja, sadar. Ada pikiran banyak, sadar. Ada pikiran nggak banyak ya, sadar. Ada apapun, sadar. Nah itu ya. Jadi pikiran kosong bukan. Tidak harus ya, tidak usah. Yang kedua adalah bahwa meditasi itu harus lama. Itu yang sebetulnya baik adalah meditasi itu pendek-pendek tapi sering, itu lebih baik. Jadi seperti ini ya, pendek-pendek. Cuma kita kenali dalam 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, kemudian lost gak apa-apa. Nanti lagi. Oke, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Tentunya ya kalau bisa nanti semakin lama baik. Lamanya aja bebas kok, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam. Tapi bukan masalah itu, tapi santai aja. Yang penting pendek-pendek tapi sering. Oke ya. Masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan meditasi atau kesalahpahaman. Kemudian selanjutnya apalagi? Pikiran harus kosong, tidak. Harus lama, enggak. Oh, kemudian harus sepaneng kayak meditasi. Meditasi. Enggak. Jadi jangan sepaneng gitu ya, meditasi gitu ya. Meditasi. Enggak, santai aja. Jadi saya pribadi bertemu dengan guru-guru yang indah sekali ya. Macam-macam. Mau sebut nama ada Eckhart Tolle, ada Thich Nhat Hanh, ada Mingyur Rinpoche. Banyak banget lah guru-guru yang sharing pada saya bahwa awal belajar meditasi itu langsung asik gitu loh. Jadi bukan sepaneng. Kemudian kebahagiaannya nanti itu bukan. Tapi dari awal udah kayak seger gitu loh. Nikmati aja apapun pengalamannya, sadari. Terbuka, be curious. Nah itu udah enak gitu dari awal berjalannya. Itu guru Thich Nhat Hanh ya, Thai, berkata meditasi itu indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Jadi ya ini dari pertama luar biasa. Terus apalagi? Kemudian lawannya terlalu sepaneng adalah terlalu membuat-buat keadaan. Jadi ya, membuat-buat keadaan blissful tuh keadaan yang kayak kayak meditasi, terus kemudian kayak
Kalau tadi kan terlalu sepaneng ya, kalau ini terlalu kayak ekstase, meditasi. Nah itu tidak perlu, itu sebenarnya kita membuat-buat meditasi. Kita kayak bikin-bikin gitu. Jangan sepaneng, jangan juga sepaneng itu kan juga buat-buat. Ya itu membuat-buat, itu membuat sepaneng. Atau kita bliss out tuh kayak ekstase. Nah itu juga keliru. Dah, meditasi itu alamiah sekali. Tidak ada yang digenggam, tidak ada yang ditolak. Tapi yang penting apa? Sadar, kita nggak lost gitu loh. Sadar, ya. Tidak lost ya. Kalau lost ya nggak apa-apa, sadar lagi aja. Ada tertulis tidak lost atau tidak hanyut. Non hanyut adalah intisari meditasi. Itu dalam kitab-kitab kuno ya. Terus apalagi? Banyak sih sebenarnya ya. Meditasi itu berkaitan selalu dengan makhluk halus, kliniknya gitu ya. Mistik, sebenarnya kata-kata mistik itu salah paham ya. Mistik itu kan artinya seseorang yang mengalami kebersatuan dengan hadirat Tuhan. Itu the mystic. Tapi kalau di Indonesia, mistik itu dikaitkan dengan klinik, gaib, yang halus gitu ya. Padahal ya enggak juga sebenarnya. Memang meditasi itu sesuatu yang alamiah, kesadaran. Kesadaran tuh ya biasa aja ini, bisa melihat tangan saya, bisa mendengar, bisa bicara, ini sadar ini. Ada sesuatu yang sadar. Nah, kesadaran tuh nembus ke semua aspek. Sadar biasa, sadar mikir, sadar bisnis, sadar berdagang, kemudian sadar macam-macam, sadar tidur, sadar mimpi, sadar meninggal. Nah kemudian juga ada pengalaman-pengalaman gaib ya, sadar aja. Jadi sadar ini tembus kemana-mana, dan gaib nggak gaib semua lepas gitu loh, bebas. Karena memang ya itu hanya satu fenomena-fenomena yang dianggap sama aja di dalam mata meditasi. Cuma yang satu ini kasar, nanti yang satu halus, alam kasar, alam halus, tapi dua-duanya dianggap satu fenomena yang tarian-tarian yang sama. Apalagi kemudian biasanya meditasi itu biasanya dikaitkan dengan gini, ada yang saya meditasi itu hanya untuk orang suci. Wah itu enggak juga ya, keliru. Meditasi itu untuk kita mengenal kesucian, kesejatian yang selalu ada, meliputi semuanya. Hadirat Tuhan meliputi semuanya. Kesadaran sejati meliputi semuanya. Jadi nggak usah tunggu gumpalan kita ini merasa suci. Ya biasa aja, biasa. Nggak usah rendah diri, nggak usah sombong, itu biasa. Tidak rendah diri, tidak sombong, udah nggak apa-apa, itu untuk semuanya. Memang nggak semua berkarma baik untuk mendengar kemudian tertarik, itu enggak. Tapi potensinya ini ada di semuanya. Semuanya itu berhak untuk mencicip indahnya meditasi. Itu. Jadi ya banyak kesalahpahaman. Kemudian meditasi itu harus lepas dari satu hal duniawi. Jadi ada meditasi, kemudian ada duniawi. Jadi ada normal life, kehidupan normal, kemudian ada kehidupan di atas bantal meditasi. Nanti semakin lanjut, kita semakin mengintegrasikan. Kita makan, meeting bisnis, kita sadar meeting bisnis. Kita berjalan, kita sadar berjalan. Kita merenungi hikmah, kita sadar merenungi hikmah, dan kita ya melakukan itu menyatu. Dan meditasi itu bukan satu kotak yang disejajarkan dengan sosial, kemudian ini kemasyarakatan. Meditasi ini meliputi semua.
kesadaran ini. Ada satu guru, Mingyur Rinpoche, dia sharing ya, bahwa hanya meditasi yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Ya, kita nggak bisa melakukan makan kapanpun, dimanapun gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa melakukan berpikir dalam, lagi nyetir gitu, merenung filsafat gitu, sulit. Tapi bisa ya, bisa, tapi sulit. Lah yang lebih gampang ini meditasi ini sadar. Dia bisa sambil ngapain, bisa sambil berpikir filsafat, bisa sambil berpikir merenungi kehidupan, bisa sambil santai dengan anak, bisa. Jadi itu ya satu-satunya sebenarnya yang bisa dilakukan kapanpun. Sambil meninggal bisa, karena memang ya sambil apapun dia tembus. Kesadaran ini kan seolah-olah kesadaran kognitif ya, atau kesadaran pikiran, tapi lama-lama nanti kita makin ngerti kesadaran tuh sangat dalam gitu loh. Dia tuh even saat kita pingsan, saat kita meninggal, saat kita mabuk, itu dia ada, tapi tidak kita kenali. Nah, karena tidak kita kenali ini, tidak bisa memancarkan satu keindahannya, tidak bisa memancarkan satu kualitas. Misalnya kita punya jam itu bisa menunjukkan waktu, tapi kalau kita nggak tahu kalau kita punya jam, ya kita nggak tahu bahwa kita bisa ada kualitas menunjuk waktu. Nah, kira-kira begitu. Banyak sekali sih, mungkin nanti di video berikutnya akan dibahas kalau memang masih ada. Tadi sudah ada beberapa kesalahpahaman yang semoga bisa diluruskan. Jadi intinya meditasi itu sangat mudah, sangat santai, dan sangat asik ya. Ya, nikmati aja teman-teman, moga-moga bisa berkah. Oke, begitu kira-kira ya. Thank you, dan berkah mengalir selalu.